Shalom saudara semua. Pagi hari ini kita masih dibatasi oleh ibadah di rumah oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama. Tapi tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, dimanapun saudara-saudara sekarang ini sedang beraktivitas. Luangkan waktu saudara untuk merenungkan sejenak kebaikan Tuhan, beribadah dengan hati yang penuh ucapan syukur bahwa dalam segala kegelapan ini, dalam segala pandemi ini, Allah di dalam nama Yesus Tuhan masih memelihara kita, masih melindungi kita, masih tetap selalu menghibur kehidupan kita. Amen. Tuhan Yesus, bila pagi hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami jauh Tuhan, walaupun kami tidak melihat satu dengan yang lain, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap ada. Amen. Kuasa-Mu Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Mari ya Allah, mari hadir bertahta di atas segala pujian kami. Mari hadir Tuhan untuk memberkati kami. Haleluya. Kami membutuhkan Engkau di tengah dunia yang gelap ini. Haleluya. Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam segala kekurangan kami ini, agar kami tetap teguh hidup di dalam Engkau. Mari kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. 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 Bapakku datang Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dari awal nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kami. Tak takut sebab Engkau beserta kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai saat ini Engkau masih menyertai kami. Sampai di bulan kedua kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu. Mungkin saat ini kami tidak bisa bertemu muka dengan saudara-saudara iman kami dalam rumah-Mu. Tapi satu hal, Engkau menyatukan kami melalui penyembahan ini, melalui ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Yesus Tuhan, biar Kau satukan kami, ingatkan kami selalu memuji Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa, pikiran, perkataan maupun hati kami yang saat ini mungkin Tuhan terlalu banyak menyakiti hati Engkau, terlalu banyak menyakiti hati sesama. Kiranya Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus mengampuni kami, melayakan kami untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, Kau singkirkan kuasa-kuasa yang daripada Engkau, yang bukan daripada Engkau kami tolak di dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus, mari beracara dari awal sampai dengan penghabisan ibadah kami ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan boleh berkata, amin. Saudara, di tengah kegelapan dunia ini, di tengah pandemi ini, bila sukacita surgawi boleh meliputi kita dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, luangkan waktu saudara untuk menyembah, memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat dan berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk ya dahsyat Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku, Yesusku dahsyat, tak mengenungku ratamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh haleluya, sungguh indah. Amin. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Oh Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, besar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagi. Lagi Kau yang terhebat, terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai buat Raja kita. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita sekali lagi, boleh meneguhkan kita, memberikan penghiburan, memberikan harapan yang baru. Kita percaya dan kita harus yakin bahwa firman yang sebentar akan diberitakan itu adalah benih-benih untuk kita dapat tumbuh subur dalam kehidupan kita, melangkah menjalani hidup ini dengan bimbingan Roh Kudus. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan kepadamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Oh haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkan. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapan syukur bagi Raja kita, menyambut firman Tuhan dan persembahan pujian, menyambut firman Tuhan penyembahan yang tulus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa, kami menyembah-Mu Yesus. Glory, glory, haleluya.
Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya serahkan pada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat buat kita sekalian. Baiklah, saya akan mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11a. Demikian bunyinya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, ada satu pengertian bagi kita dari Tuhan Yesus, bahwa sebelum Dia datang kedua kalinya, Dia memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Apa saja yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, saat ini saya akan memberikan judul atau tema khotbah saya, Tuhan melindungi orang yang taat dan tekun dari hari pencobaan. Yang pertama yang Tuhan katakan kepada jemaat di Philadelphia dan juga hamba-Nya sebelum Ia datang kedua kalinya. Di dalam ayat 10 yang kita baca tadi, di situ dikatakan bahwa suatu saat akan datang hari pencobaan. Akan datang terlebih dahulu hari pencobaan sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan apabila pencobaan itu datang, dan datang bukan untuk satu negara saja, tapi atas seluruh dunia, maka dunia akan mencekam. Dunia akan penuh dengan kesusahan. Dunia penuh dengan ketakutan. Saudara-saudara, biasanya kalau satu negara mengalami musibah, katakanlah ada gunung meletus atau gempa bumi, atau juga banjir yang besar, maka negara tetangga, negara sahabat itu akan mengirimkan bantuan. Tetapi saudara bayangkan, apabila pencobaan itu datang atas seluruh dunia dan semua negara akan mengalami hal yang sama, jangankan membantu negara lain, untuk membantu rakyatnya, untuk memperdulikan rakyat yang ada di negaranya saja, mungkin sudah kewalahan, sudah kesusahan. Apalagi pencobaan itu terus menerus. Saudara-saudara, semua yang ada di bumi ini nanti akan mengalami kesusahan. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, saudara-saudara, itu akan terjadi. Itu pasti digenapi. Itu akan datang. Tidak bisa tidak. Karena Tuhan yang berfirman.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika virus corona datang melanda negara Cina, negara-negara yang lain santai. Tetapi ketika virus corona ini sudah menjalar ke seluruh dunia, apa yang terjadi? Dunia mencekam. Virus corona ini ternyata bisa mematikan manusia. Dengan cepat bisa menular dan mematikan manusia. Kalau nggak ditangani, kalau kita nggak berusaha untuk menghindar darinya, maka manusia di dunia ini bisa punah. Ketakutan melanda manusia. Dan dampaknya ekonomi dan yang lain-lain. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelum dia datang kedua kalinya, dia sudah mengatakan bahwa akan terjadi hari pencobaan. Akan datang hari pencobaan. Kemudian yang kedua, yang Tuhan katakan, masih di dalam ayat yang ke-10. Dia berkata apa? Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Artinya, saudara-saudara, orang yang tekun, orang yang setia, orang yang hidup menuruti firman Tuhan, mereka akan dilindungi oleh Tuhan pada saat hari pencobaan itu datang. Jadi, dengan kata lain, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tekun menantikan Tuhan, nggak usah takut kalau datang hari pencobaan. Karena Tuhan sudah berjanji akan melindungi engkau, akan memelihara engkau, akan menyelamatkan engkau, akan menjamin engkau. Itu kata firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan apa yang difirmankan Tuhan ini, apa yang dikatakan Tuhan ini, bukan omong kosong. Ini sudah ada yang mengalami. Mereka dilindungi, dipelihara di waktu masa pencobaan. Siapa? Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nabi Elia adalah seorang hamba Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dia lakukan. Walaupun ada risiko yang harus dihadapi. Begitu juga dengan janda di Sarfat. Dia adalah seorang yang taat juga. Dan ketika Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan kepadanya, dan ada janji Tuhan yang disampaikan Elia kepada janda di Sarfat ini apabila ia melakukan perintah Tuhan yang disampaikan Elia, maka dia melakukannya. Dan ternyata hasilnya mereka dipelihara Tuhan pada saat masa kelaparan. Pada waktu itu tidak turun hujan, sehingga semua yang ditanam pun tidak tumbuh, bahkan mati. Dan tidak ada yang bisa dimakan, karena tidak bisa dipanen. Habis semuanya, kelaparan yang terjadi. Tetapi kedua orang ini mengalami mujizat dari Tuhan. Elia tetap bisa makan. Janda di Sarfat beserta anaknya juga bisa makan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Kenapa Tuhan memelihara mereka? Karena mereka adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu janji firman Tuhan ini akan nyata dalam hidup kita. Apabila kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang setia, bahkan menjadi orang yang tekun untuk tetap menantikan Tuhan. Lalu setelah semua itu terjadi, lalu Tuhan berkata dalam ayat yang 11 bagian A, Aku datang segera. Artinya saudara-saudara, kalau pencobaan datang atas seluruh dunia dan itu sudah terjadi, maka kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah dekat. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada di dunia ini, mari kita lakukan
semua perintah-perintah Tuhan. Kita menjadi orang yang taat di mata Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita mau tetap tekun untuk menantikan Tuhan. Tekun untuk berdoa, tekun untuk beribadah. Apabila ada masalah, ada persoalan, kita nantikan Tuhan datang menyelesaikan masalah kita. Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan dibaharui kekuatannya, mendapat kekuatan baru. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, selagi masih ada kesempatan, saya tekankan sekali lagi, jadilah kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan dengan cara hidup menurut perintah Tuhan, hidup setia dan hidup tekun di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 masih terus ada di negara kita ini, bahkan di dunia. Bahkan juga kita tidak tahu sampai kapan si COVID ini masih ada di dunia ini. Kapan berakhirnya, kita tidak tahu. Dampaknya sudah terasa memang. Banyak orang yang di-PHK, dirumahkan. Dan usaha-usaha yang dirintis terpaksa gulung tikar. Kesusahan sedang terjadi sekarang ini. Tetapi ingatlah, janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh setia, bahwa dikatakan, aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Baiklah saudara-saudara, kita mengimani apa yang Tuhan katakan ini. Pencobaan memang harus datang, itu tidak bisa ditunda dan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau firman Tuhan sudah digenapi, ya pasti terjadi. Tetapi jangan takut, ketika hari pencobaan itu datang, tangan Tuhan yang akan melindungi kita, sebab Dia sudah berjanji. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan, atau renungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, menjadi berkat bagi kita sekalian. Jadilah menjadi orang yang mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Atas perkenan-Mu lah sampai hari ini kami masih ada. Dan kami mau Tuhan, sesuai dengan yang Kau inginkan, sesuai dengan janji, bahwa Engkau akan melindungi orang yang setia, orang yang taat, orang yang melakukan firman-Mu, orang yang tekun menantikan Engkau. Kami mau seperti itu Tuhan. Kami mau hidup seperti itu supaya Engkau melindungi kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami, bahkan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saudara, kita sudah mendapat berkat yang melimpah melalui puji-pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau berpulang, kita mau nikmati dalam kehidupan kita bahwa Allah masih menolong kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian terakhir untuk Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik.
kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Oh haleluya, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi pandangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Betapa sentuh hatiku, Bapa. Doa syafaat saya serahkan pada Bapak Riki Mulyawan. Bapa yang Maha Baik, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan yang begitu besar yang sedang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan sampai detik ini ya Bapa. Kau sudah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai usahanya ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bila setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan boleh terus kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, walaupun kami dari berbagai tempat Tuhan, kami tidak di gerejamu, tapi kami di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang terus Kau limpahkan bagi setiap kami ya Bapa.
Terlebih terima kasih buat benih firman yang sudah kau tabur bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Materaikan camkan setiap benih firman-Mu ya Bapa. Ajari kami, didik kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan taat Tuhan. Di akhir zaman ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh boleh kau pakai menjadi alat-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Bapa yang maha baik, yang bersefaat Tuhan bersama dengan sidang jemaat-Mu ya Bapa dimanapun setiap kami berada. Urapi setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami datang saat ini mungkin dengan beban berat, dengan setiap masalah dan pergumulan hidup. Kami mau sandarkan semua itu dalam tangan Engkau ya Bapa. Penuhi setiap hati, jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami Tuhan untuk terus jalan di dalam terang firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu bagi banyak orang di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman-iman percaya kami umat-Mu Tuhan. Biar di saat-saat masalah yang begitu berat ini Tuhan, kami tetap berharap dan bersandar hanya pada Engkau ya Bapa. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu dalam tangan Engkau Bapa. Urapi gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Lingkupi pagar dengan malaikat penjaga-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi terang, menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan sekitar di tempat ini ya Bapa. Dan nama Tuhan boleh kami muliakan dan kami tinggikan. Kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Berkati beliau, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi melimpah-limpah kepadanya Tuhan. Jadi masa tuanya, beliau boleh terus Kau pakai menjadi alat-Mu yang baik untuk menuntun kami, mengembalakan kami domba-domba-Mu Tuhan, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Berkati ibu gembala kami, berkati Tuhan anak, cucu, menantu, dan keluarga besarnya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Bekerja dengan ajaib untuk keluarga besar Bapak Gembala kami. Pakailah mereka semua untuk menjadi alat-Mu yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami titipkan setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat melayani Engkau Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu Bapa. Urapi setiap kami, apapun bentuk pelayanan kami. Tuhan jamah setiap kami. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu yang heran dan ajaib ya Bapa. Agar talenta-talenta yang Kau titipkan bagi kami boleh persembahkan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Biar dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang benar, kami mau terus melayani Engkau, memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang maha baik. Kami serahkan dan titipkan Tuhan siap sidang jemaat-Mu, dimanapun setiap kami berada saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini ya Bapa, suka duka Tuhan, kami mau selalu ada di dalam Engkau. Kuatkan dan teguhkan iman-iman kami. Berkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kami titipkan semua ke dalam tangan Engkau yang maha baik. Urapi setiap sidang jemaat-Mu. Berkati kami ya Tuhan dengan melimpah-limpah ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan percaya kami, iman kami. Agar di masa sulit ini Tuhan, hanya Engkau lah yang menjadi harapan dan kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami titipkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam Engkau Tuhan. Biarlah pemulihan terus terjadi buat bangsa kami. Ya Bapa, kami percaya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati para pemimpin bangsa kami. Hikmat akal budi melimpah-limpah atas mereka semua Tuhan. Agar apa yang diputuskan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua adalah hal yang terbaik Tuhan. Agar masalah ini dapat segera berakhir surut dengan kehendak dan cara-Mu yang ajaib bagi gereja-Mu, bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba melayani Engkau Tuhan. Dimanapun setiap hamba-Mu berada ya Bapa, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pelosok-pelosok desa Tuhan, di kota-kota besar ya Bapa. Urapan-Mu, menjamah-Mu terjadi untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Pakai ya Bapa anak-anak-Mu menjadi alat-Mu yang heran dan ajaib Tuhan. Agar bangsa kami boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Agar terjadi hujan pertobatan atas bangsa kami melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai menjadi alat-Mu yang baik. Kuatkan dan teguhkan iman-iman percaya mereka ya Bapa. Agar Injil terus diberitakan di bangsa kami dan pemulihan boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan pada hari kami titipkan keberadaan dunia ini dalam tangan Engkau Tuhan. Dengan setiap masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi saat-saat ini ya Bapa, kami percaya Kau mengasihi dunia ini. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan dimanapun anak-Mu berada ya Bapa di dunia ini Tuhan. Bila kebaikan dan kemurahan Tuhan terjadi atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Biar kira boleh menjadi doa yang berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat.
Kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan yang baik. Dan kami percaya setelah kami dengar firman Tuhan, Engkau berdaulat di dalam setiap hidup kami lewat kuasa firman-Mu. Firman yang hidup dan berkuasa Tuhan, menguasai hati, jiwa dan pikiran. Supaya setiap langkah hidupan kami Tuhan boleh berjalan bersama dengan firman, sehingga kami boleh dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu ya Bapa. Engkau telah meteraikan firman dalam hidup kami, supaya firman yang hidup dan berkuasa ini Tuhan menjadi petunjuk jalan supaya kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan lewat gereja BTLI sepenuhnya yang ada di Pondok Cabe ini ya Tuhan. Kami percaya langkah hidupnya, usaha dan pekerjaannya, rumah tangganya, semua apa yang menjadi satu aktivitas dalam hidupnya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menjaga, melindungi dan memberkati setiap langkah hidup ini ya Tuhan, supaya kami boleh dapat terpelihara oleh karena kasih kemurahan Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, sepanjang hari hidup ini Tuhan, kami sudah serahkan semua masalah kami, dan juga kami serahkan semua Tuhan akan selanjutnya dalam tata ibadah yang Engkau percayakan dalam hidup ini ya Tuhan, supaya di dalamnya Tuhan Nama-Mu dipermuliakan, dibesarkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, segala berkat yang datang dari sorga akan turun dalam hidup kami, baik untuk jasmani terlebih untuk rohani. Untuk jasmani kami perlu Tuhan kekuatan, hikmat, akal budi. Untuk rohani kami itu damai, sukacita dengan pimpinan Roh Kudus, kasih persekutuan Roh Kudus boleh kiranya boleh menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Darah Ibu kita nyanyikan Bapa terima kasih.